nomor 13 sampai 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, ini apanya yang kasih? Atau memang kasihnya kekristenan itu ini ya, menghujat orang lain beserta agama-agamanya. Mungkin begitu. Silakan dijawab gitu. Karena setahu gue yang namanya kasih itu tidak menyakiti perasaan orang lain dan juga tidak menuntut sesuatu agar orang lain ini disalah-salahkan. Itu yang gue tahu tentang kasih. Nah, jadi gue pengen tahu sejujur-jujurnya dari kekristenan itu kasih itu seperti apa gitu. Itu silakan dijelaskan. Karena setahu gue kalau misalnya dibilang Matius 23 nomor 13 nomor sampai 15 ini kasih, sebagai orang awam dalam bersosial, ini bukan kasih. Ini penghujatan dan menyakiti orang-orang Yahudi yang nantinya membaca kitab kekristenan. Begitu. Itu jawabannya untuk Matius 23 nomor 13 sampai 15 soal moralitas. Ini mohon pemikir ulung ini lagi lah, dicek-cek lagi gitu, karena gue banyak banget dan hatam banget gue mengenai Novum Testamentum dan juga tanahnya orang Yahudi gitu, isinya bagaimana gitu. Itulah kenapa gue bisa bawakan di mana Torah ini harusnya dilakukan selama-lamanya, tapi malah terjadi pembatalan di Perjanjian Baru. Apanya yang kebenaran absolut? Aturan Tuhan Israelnya sendiri yang membatalkan, bukan orang lain. Kalau mau gitu. Lalu belum lagi nanti ada misalnya kebenaran absolut itu ada Perjanjian Baru. Lah Perjanjian Baru di Yeremia 31 nomor 31 itu hanyalah untuk orang Yahudi saja, bukan orang Melayu. Oke, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan dicatat sama pihak pemikir ulung tentang ulangan 29. Kenapa kok Paulus dibatalin? Katanya absolut. Datang kalau tentang kiblat tadi dia hanya berbicara, Kores bilang itu datangnya dari Tuhan, itu berarti absolut. Oke. Yang ketiga, Yesus membatalkan kasih, Matius 23:13. Silakan, waktu dan tempat. Oke, penjelasan dari pihak Muslim yang selalu attacking, artinya ketika ditanya tentang landasan landasan berpikir kenapa kiblat dipindahkan, ya itu pasti walau alam ya, pasti ngomongnya hak prerogatif Tuhan. Tapi padahal di situ bisa dilihat bahwa yang namanya kebenaran absolut untuk masalah arah kiblat aja berubah. Silahkan disimpulkan. Nah, kemudian mengenai tudingan bahwa Yesus tidak mengasihi kemudian Taurat dirubah, itu salah gitu. Kalau misalnya Yesus tidak mengasihi, ya dia tidak akan naik ke kayu salib, kemudian dia mengorbankan dirinya untuk manusia yang percaya kepada dirinya gitu. Kalau misalnya langsung dilihat bahwa potret pada waktu itu ada terjadi satu kontradiksi antara Tuhan Yesus dengan ahli Farisi gitu. Dan memang terbukti ahli Farisi ini tidak bersikap sebagaimana seharusnya. Ketika ditegur itu salah satu bentuk kasih juga. Kasih bukan berarti kita tidak boleh menyakiti hati orang lain gitu. Bahkan dalam Alkitab ditulis kalau saudaramu salah tegurlah dua mata gitu. Kalau misalnya dia masih bandel juga bawa ke jemaat gitu. Jadi tidak pernah kasih itu harus membiarkan seseorang dalam zona nyaman, tidak tersakiti hatinya gitu. Itu definisi yang absurd dari Kores ya. Jadi definisi kasih itu bukan berarti tidak boleh melukai hati seseorang gitu. Kalau misalnya hatinya terluka, ya berarti dia harus koreksi gitu. Nah, pemahaman kasih Kores terhadap kekristenan itu sangat sempit, bahwa kasih itu ya berbuat baik gitu. Berbuat baik atau takut tidak disenangi orang gitu. Artinya ya sudah kamu jadi pasif aja, kamu mau diinjak. Enggak juga, kasih itu bukan berarti kita membiarkan diri kita diinjak-injak gitu. Nah, cuman permasalahannya apakah manusia memiliki kasih? Tidak. Kasih itu adalah kepemilikan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyentuh hidup manusia itu, barulah manusia bisa diimpartasi kasih, artinya diberikan, artinya ditransfer lah atau diturunkan kasih, baru dia bisa mengasihi. Pada dasarnya benar, manusia itu egois gitu, bahwa hal-hal yang sifatnya diri sendiri itu lebih penting gitu. Apalagi kalau jangankan diinjek gitu, kita disakitin aja kita pengen ngebalas lebih brutal lagi gitu kan, lebih parah lagi gitu. Tapi itulah keindahannya Kristen gitu. Ketika kita disakiti, ya kita harus menahan diri, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Beda dengan kepercayaan lain gitu, bahwa ketika kita disakiti, kita berdoa biar Tuhan yang memberikan kekuatan kasih itu untuk kita bisa mengampuni, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa
menyatakan kerajaan sorga itu nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian kebanyakan salah kaprahnya bahwa oke, di perjanjian lama itu bahwa memang hukum Taurat itu harus ditegakkan. Nah, pengertian hukum Taurat itu adalah bagaimana itu merupakan suatu bayangan terhadap kemunculan Kristus. Segala hukum Taurat itu adalah suatu bayangan atau sebagai sesuatu tanda ataupun kayak semacam ya bayangan lah gitu. Nah, ketika Kristus sudah dinyatakan, Kristus sudah bangkit, bahkan Kristus sudah naik ke surga gitu. Nah, penggenapan hukum Taurat itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus gitu. Jadi tidak lagi orang itu menghambakan diri kepada hukum Taurat, karena hukum Taurat itu adalah bayangan, sementara penebusan Kristus, karya penebusan Kristus itulah adalah karya penebusan yang harus dimaknai oleh setiap orang sebagai sesuatu penggenapan hukum Taurat gitu. Kalau misalnya diksinya dikatakan dibatalkan, artinya Paulus menaruh suatu porsi bahwa kalian tidak hidup dalam hukum Taurat, kalian hidup dalam hukum kasih karunia, kalian hidup dalam hukum kerajaan surga gitu, yang tadi ditolak oleh Kores gitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini kan tidak mudah dipahami karena memang mengandung aspek-aspek yang sifatnya abstraksi. Kemudian aspek-aspek iman gitu. Kenapa sih Tuhan mengajarkan kasih? Ya, karena dia maha kasih. Kalau misalnya Tuhan nggak maha kasih, dia memang nggak bisa mengajarkan maha kasih. Nah, disinilah konsistensinya. Tuhan yang maha kasih harus mengajarkan manusia mengasihi. Lucu sekali kalau ada Tuhan yang mengklaim maha kasih, dia lupa mengajari maha kasih atau mengajari kasihi. Dia lupa dan dia bilang ya sudah namanya manusia penuh dengan kebencian, nggak usah lah pakai kasih kasihan, terlalu utopis, terlalu nggak terjangkau lah. Justru fungsinya Tuhan adalah bagaimana mendidik manusia di dalam segala keterbatasannya. Dia adalah makhluk Tuhan, makhluk ilahi yang memiliki kodrat ilahi, yang mampu mengasihi walaupun disakiti, yang mampu mengampuni walaupun disakiti, yang mampu menyayangi walaupun dilukai gitu. Jadi bukan berarti Waktunya udah selesai. Aduh, mic gue ditutup. Sebentar. Apa namanya tentang arah kiblat? Kiblat aja berubah, masih tetap dalam penyataannya. Tegur itu salah satu bentuk kasih. Nah, itu terkait sama Matius 23:13. Udah dijawab. Taurat itu digenapi, bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu kan untuk dari orang-orang yang di luar non Yahudi. Sekarang saya mau membuat diskusi ini agak lebih beda ya. Sekarang dibalikkan lagi. Pertanyaan dari Kristen ini tentang kedudukan firman dan Allah itu belum dijawab. Saya mau Kores itu menjawab tentang itu. Firman dan Allah itu seperti apa? Karena kita tahu kalau di abad-abad 8 itu kan kedudukan kalam itu kan ada dua pandangan itu. Nah, maksudku aku mau kamu tuh menanggapi hal seperti itu. Jadi suasana itu jadi nggak hanya Alkitab aja dibahas. Silakan Saudara Kores. Waktu dan tepat. Halo. Cek ya, sip. Oke, thank you waktunya moderator. Kita akan tanggapi dulu ya sebelum yang dimintakan moderator. Gue akan bagi waktunya. Pertama mengenai kasih kekristenan, ternyata memang bisa menyakiti dan melukai hati seseorang ya. Kasihnya itu ya, kalau begitu memang kebenarannya parsial. Karena kasih yang diketahui oleh masyarakat umum tidak begitu. Kasih ya tidak akan melakui baik hati maupun fisik dari orang gitu. Nah, ini kan jadi jelas gitu. Oh ya udah benar berarti. Makanya memang kekristenan itu senang untuk menghujat agama lain. Oh, nggak bisa seperti itu. Yang seperti itu lanjut. Nggak boleh seperti itu lagi ya. Lanjut. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya memang kasih itu menerima legowo apa yang dilakukan orang lain, loh, Ustadz Yahya Waluni aja dilaporin, Ustadz Abdul Somad aja diincer, ya kan? Maka dari itu, ini adalah hal yang utopis, kata-kata gua itu, untuk kekristenan menjalankan apa yang diajarkan Yesus. Nggak ada bukti kasih dilakukan oleh orang-orang. Yang ada adalah kasih yang bisa menyakiti hati orang lain. Itu baru ada. Lalu kemudian Torah bukan hanya ditegakkan. Yang gue bahas bukan penegakannya, tapi jalannya Torah ini selama-lamanya. Itu pemikir ulung. Ulangan 29 nomor 29. Torah dijalankan selama-lamanya. Tahu-tahu ada seorang manusia yang kemudian menjadi pedoman teladan kekristenan, membatalkan, diikuti.
Ini udah bukan kebenaran absolut. Ini nggak bisa dibantah lagi gitu. Lalu ini kan kita ngobrol soal kebenaran absolut ya, bukan asumsi absolut, bukan asumsi absolut, bukan asumsi absolut. Jadi harusnya membacakan apa yang tertulis. Pemahaman-pemahaman itu datang dari pribadi, lagi-lagi subjektif. Subjektif bukan kebenaran. Karena kebenaran itu melekat kepada objek, yang dimana semua orang bisa memverifikasi tanpa alat bantu. Jangan lu bawa-bawa sesuatu yang parsial. Kalau kita bicara kebenaran, semua orang mesti bisa merasakannya, mesti bisa memverifikasinya, memvalidasinya. Itu baru kebenaran. Lalu soal apa namanya, mendidik manusia, ini menarik, mendidik manusia gitu. Karena dalam kekristenan yang gua tahu itu mengajarkan Tuhan membuktikan bahwa mereka menyayangi manusia dengan membunuh anaknya. Tapi dari kekristenan belum ada terbukti membunuh anaknya untuk membuktikan bahwa dia mencintai orang-orang di luar kekristenan. Gua menantikan itu. Baru gue percaya kekristenan memang mencintai Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa? Karena dia membunuh anaknya sebagai bukti. Belum ada kejadian ya, berarti memang belum ada pembuktiannya. Lalu sekarang kita ke moderator. Firman. Firman di dalam Islam itu jatuhnya adalah sifat. Sifat melekat lagi. Sifat melekat kepada makhluk atau kholik. Nah, kekekalan dari sifat ini tergantung dari kemana melekatnya. Ke kholik atau ke makhluk. Begitu. Jika sifatnya hilang, zatnya ini tidak hilang, tetap ada gitu. Karena yang namanya sifat itu mesti ada yang disifati. Kalau tidak ada yang disifati, maka sifat ini pun musnah, lepas. Karena firman itu adalah terminologi Islam dari kekhalifahan Utsmaniyah yang artinya dekrit. Kemudian diserap kepada bahasa Indonesia, terutama kepada Al-Quran terlebih dahulu, untuk dinisbatkan kepada perkataan Allah. Itu firman gitu. Sehingga firman ini adalah sifat di dalam kami. Yang menarik dari kekristenan, dia mengambil apa yang dimiliki Islam, lalu definisinya dirubah dan dijadikan definisi parsial menurut mereka sendiri. Kemudian ditanyakan kembali kepada Islam. Ini yang menarik gitu. Karena sepanjang yang gua pelajari, tidak disebut kalam di dalam Biblos Arabik, tapi disebutnya kalimah. Kalimah itu apa? Kalimah itu kata. Makanya di KJV pun itu disebutnya word. Kata itu adalah produksi dari firman. Sifat firman ini produknya adalah kata. Sifat melihat itu produknya adalah lihat. Sifat mendengar produknya adalah dengar. Ini yang kurang dipahami oleh kawan kekristenan ketika mengambil definisi milik Islam, yaitu firman. Gitu. Sekarang kalau kita lihat di Yohanes 1 nomor 1, di mana Kaiteos Logos ini, itu banyak sekali. Aku mau share screen. Silakan waktunya diberhentiin dulu. Waktunya diberhentiin dulu. Oke, silakan share screen. Mas Kores. Udah bisa belum? Belum bisa. Belum bisa. Gimana nih? Sebentar. Amang Kaisar gue gak ngerti. Ini belum bisa share screen nih. Udah bisa, coba lagi. Udah bisa. Oke, bentar. Gimana? Kores, udah bisa Kores? Kok masih tolak-tolak terus ya? Belum bisa nih Amang, gimana Bang? Device-nya dia yang Udah. Oke. Nah, Oke, ini yang boleh. bisa dilihat di sini source and text translation, kita bisa lihat kita paling ke bawah ini Waktu 14th jangan century. ya. Oke, thank you. Nah, ini and God was the word, wordnya kecil, dan di abad 19 bisa kita lihat and the word was a God, seperti yang gua kasih tahu tadi. Ini terjemahannya Thomas Balsam, The New Testament in Improved Version, the word was a God. Lalu kemudian di 1822 the word was a God juga. Jadi ini adalah sebuah apa? Objek atau yang kita bisa bilang lesser God. The word ini lesser God di dalam kekristenan. Dulunya begitu, dulunya. Cuman seperti yang kita tahu, sekarang malah menjadi setara. Itu aja paling yang bisa aku sampaikan. Silahkan aku kembalikan Oke. kepada moderator. Ini kamu tadi Kores sudah membuat nilai juga loh. Kamu bilang mendidik manusia dalam kekristenan itu adalah mengajar membunuh anak. Aku mau dari saudara Kristen menjawab itu. Dan itu dipastikan itu terjawab. Dan setelah yang lain-lain, poin-poin yang lain boleh ditanggapi Pak. Silakan Pak Pemulung. Pemulung apa? Yang silakan. Ya. Oke, tadi klaim Kores mengenai bahwa Kristen meminjam
dari Islam seharusnya dia ngerti ya bahwa inskripsi jabat yang 512 Masehi Alkitab Codex Arabicus itu ada kata ala SWT. Jadi saya mau luruskan secara historis dan antropologis, Kristen tidak pernah meminjam apapun dari Islam. Justru sebaliknya. Oke, jadi kalau bicara pakai data, pakai fakta juga. Nah, kemudian kita bicara tentang cara berpikir bahwa kalau misalnya orang Kristen mengasihi umat lain, dia harus mengorbankan anaknya ataupun melakukan pengorbanan. Itu sebenarnya kalau misalnya dia mau jujur, itu dilakukan oleh Abraham atau oleh Ibrahim. Versi Kristen, Abraham diminta mengorbankan Ishak. Versi Islam, Abraham diminta mengorbankan Ismail. Itu apakah untuk Abraham? Nah, seharusnya pertanyaan itu sama-sama dijawab. Itu bukan beban Kristen sendirian gitu. Tapi supaya nggak penasaran, saya menjawab dari versi Kristen ya. Artinya kekristenan coba objektif. Nah, dalam konteks bagaimana Abraham mengorbankan Ishak, ada pemikir Kristen yang namanya Soren Kierkegaard itu coba membahas itu. Tapi saya belum pernah menemukan pemikir Islam membahas apa makna moral di balik Ibrahim mengorbankan Ismail. Nah, saya balik lagi ke Abraham mengorbankan Ishak. Artinya dalam konteks Tuhan bahwa Abraham ini adalah orang percaya. Tinggal satu ruang kosong yang dalam dirinya itu belum terisi penuh oleh Tuhan ataupun oleh kemelekatan dia dengan Tuhan, yaitu rasa kepemilikan dia terhadap Ishak. Itu lebih pada waktu itu Tuhan melihat ketika dia diberikan Ishak, dia menempatkan Ishak lebih dari Tuhan. Nah, untuk itulah Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak. Secara moral gitu kan, mana mungkin kok Tuhan memberikan perintah untuk membunuh anak kecil gitu kan. Tapi seperti itulah yang terjadi ya, baik itu di Islam ataupun di Kristen gitu. Tapi penjelasan moral dari kekristenan itu ada gitu. Itu merupakan representasi dari ketika Bapa bersedia mengorbankan Yesus Kristus gitu. Dan Yesus Kristus itu bukan anak kecil yang pasif, artinya dia sendiri berinisiatif untuk mengambil posisi itu gitu. Jadi kalau misalnya bentuk kasih itu harus dimanifestasikan dengan kelucuan pemikiran Kores ya itu nggak sesuai dengan definisi kasih dalam Alkitab gitu. Nah, sementara definisi kasih Alkitab itu apa sih? Ya ketika kita mengasihi itu ya kita menjadikan Tuhan itu segala sesuatunya dalam hidup kita gitu. Kan kita harus mengasihi Tuhan dulu baru kita bisa mengasihi manusia. Kasih kita ke manusia itu bukan karena perasaan baik atau kehebatan kita, itu beda. Kasih kekristenan itu adalah bagaimana Bapa mengasihi diri kita sehingga kasih Kristus itu penuh dalam hidup kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain secara otomatis dan belajar tentang itu. Jadi pendidikan bahwa orang Kristen harus mengasihi dengan mengorbankan anaknya ya saya nggak tahu itu saya nggak perlu menjawab seluruh pemahaman yang aneh-aneh ya gitu, tapi saya perlu menegakkan bahwa kasih Bapa kepada orang Kristen itu ya nyata gitu. Nah, cuman kan permasalahannya bagi Kores ataupun bagi orang Muslim itu adalah utopis. Kita harus balik ke situ. Kenapa itu utopis? Karena itu tidak mungkin. Ya saya nggak bisa paksakan itu mungkin gitu. Tapi setidaknya ideologi ataupun ide idealnya itu kita punya standarnya gitu. Nah, sementara permasalahannya teman-teman Muslim nggak punya standarnya, sehingga mereka enak sekali bilang itu utopis gitu. Nah, kita bicara standar gitu. Standar siapa yang paling baik? Nah, kalau seandainya memang secara jujur itu tidak dimiliki oleh terminologi di Al-Quran, ya katakan aja sebenarnya kami tidak memiliki terminologi itu. Sehingga kami tidak bisa melakukan perbandingan. Nah, kalau dalam titik ini tidak bisa dilakukan perbandingan, berarti kan memang perbandingan antara kebenaran absolut versi saya yang tadi saya sampaikan itu berbeda dengan kebenaran versinya Kores gitu. Kalau versinya Kores ya kebenaran yang sangat relatif gitu. Walaupun dia berusaha untuk mendudukan semua kebenaran berdasarkan parameter yang bisa teruji gitu. Nah, saya juga tidak menghilangkan parameter itu sendiri. Saya bilang ya kebenaran itu adalah kasih. Kemudian kebenaran itu bicara tentang kerajaan sorga yang berhadapan dengan nilai-nilai kerajaan dunia dan kebenaran diri sendiri termasuk agama. Nah, kalau seperti itu posisinya ya silakan aja dinilai gitu bahwa kita memiliki standar yang jelas sementara itu nggak begitu jelas lah gitu.
dan mengatakan ini utopis. Oke, thank you, terima kasih. Sebentar, sebelum delay aku mau review dulu udah berapa kali nih. Aku mau pasti dulu sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 4 sesi ya. Udah pas sesi ya? Jadi masih ada dua sesi lagi. Ini sesi kelima dari tim Muslim dan Kristen. Terus sesi keenam baru nanti closing statement ya. Oke. Jadi Oke, terus sesi kelima. Oke, sebelum dilanjut aku mau iklannya dulu. Boleh Pak Kaisar ditampilin iklan dulu supaya pembicara istirahat dulu. Adapun Ya, apa sih? aku sambil ke toilet juga ya. Bentar. Boleh. Adapun channel-channel yang ikut melive-kan acara ini dan mereupload, saya mau mau sampaikan dulu, mau announce. Itu Family in Class channel, Airband channel, dan CIA. Dan dari pihak Islam itu ada Trion Slayer Command Center. Mohon untuk kalau mau untuk di subscribe dan lain-lain. Oke, gimana? Saluran online. Saluran online gimana tuh? Gimana Pak Kaisar? Ya, Saluran pemirsa harap di subscribe dan di like ya channel-channel yang sudah disebutkan, channel-channel YouTube Kristen maupun Islam, biar acara diskusi ini dapat berlanjut untuk kemudian hari. Silakan moderator, lanjut. Oke, thank you. Gimana Pak Kores? Si itu masih siap ya, udah yang Kristen sama Islam? Siapa Kores sama Pemikir Rolong? Timer tadi ke toilet timer. Oh ya, lagi ke toilet sebentar dulu ya, teman-teman. Oke, aku mau lebih tajam lagi dong narasi dari Kristen dan Islam itu tentang Siapa dulu dong, ada Bang Juma nih datang di unmute dulu. Bang Juma, coba Jong. Gimana caranya unmute tuh? Gue keder lah. Gue nggak biasa loh. Unmute dulu dong, gimana dong caranya? Keder gue. Gue yang unmute udah. Udah. Tuh, silang Bang Juma, apa kabar? Lagi katanya di gunung sekarang nih, Bang Juma. Bang Juma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Gimana Ya. lagi di gunung? Sekarang Bang? Udah nyampe di rumah baru aja. Oh, mantap. Istirahat lah. Masa debat mulu. Ya Bisa. cuma nyimak kan, nggak apa-apa kan nyimak. Mantap Bang. Belajar juga. Mantap. Yang penting sehat Oke, lah Bang ya. dilanjut. Iya. Oke, sehat. thank you Bang. Ya. Silakan teman-teman. Lanjut. Oke, ini gimana nih, saudara timer? Ya, oke, ready untuk sesi kelima. Iya, ini sekarang dari Kristen ya. Coba dikritisin lagi tentang masalah itu. Kalau mau itu apa firman itu seperti apa gitu, biar lebih tajam gitu loh. Sekarang ini, ayo lanjut. Pihak Kristen yang mulai. Ya, Kristen yang mulai. Oke, timer. Ya, silakan. Oke, tadi kan saya sampaikan bahwa firman itu adalah Allah. Kemudian Anda mengkritik mengenai permasalahan literasinya tidak sedemikian gitu. Tapi kan saya sudah kasih analogi. Apakah perkataan Kores bukan Kores? Yang pertama kan. Nah, kalau seandainya firman ataupun kalam Tuhan itu bukan Tuhan, lalu dia apa atau siapa? Nah, kemudian apakah firman Allah itu sederajat dengan Tuhan, atau kalam Allah itu sederajat sehakikat dengan Tuhan, atau terpisah? Nah, waktu saya masih banyak sih, jadi gimana nih? Gimana ya, lanjutkan. Oke, ya mungkin nanti saya akan kembali ke sana. Saya juga artinya coba untuk menerangkan dari sisi Kristen ya, kenapa firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri gitu kan? Karena dalam perspektif Tuhan itu apapun yang dia katakan dia harus bertanggungjawabkan. Apapun yang dia ucapkan itu dia bukan manusia yang sifatnya spontan gitu, bilang A maksudnya B gitu. Nah, jadi bagi kekristenan, bagi Yohanes 1 ayat 1 itu kenapa dipertegas kemudian dipertebal bahwa firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, artinya tidak ada yang namanya ketidaksatuan antara firman dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian dapat diartikan juga firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, Allah yang menjadi firman ataupun Immanuel. Artinya ada dari pihak Allah yang cuma tidak cuap-cuap bahwa saya punya standar yang luar biasa absolut. Tapi ketika standar absolut itu diimplementasikan dalam bentuk rupa manusia, saya tidak bisa, itu udah urusan manusia. Nah, ini juga mempertebal keabsolutan firman itu ketika Yesus menjadi manusia.
Jadi apapun yang difirmankan dari perjanjian baru sampai dengan Wahyu itu teraktualisasi semua oleh Yesus Kristus gitu. Tidak ada satupun firman yang terlewat. Jadi sifat-sifat Allah itu termanifestasikan ketika Allah itu dalam wujud manusia. Sehingga ketika kita menghadapi pengadilan yang kelak lah, misalnya ada Tuhan A atau Tuhan B gitu kan. Tuhan A itu pernah menjadi manusia, Tuhan B itu belum pernah menjadi manusia. Saya dengan mudah mengatakan seperti ini kepada Tuhan B. Apakah engkau pernah hidup sebagaimana saya hidup untuk menghidupi firman-Mu dalam bentuk manusia? Nah, Tuhan B bilang enggak. Loh, lantas apa yang menjadi dasar kamu untuk menghakimi saya gitu? Karena firman-firman yang telah kau sampaikan saja tidak pernah kau hidupi sebagai manusia. Sementara saya nggak bisa bilang seperti itu kepada Yesus gitu. Saya diketawain gitu. Karena Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang setara dengan Tuhan Bapa dengan Roh Kudus, dia rela mengambil rupa, mengambil inisiatif untuk menjadi manusia. Agar bukan cuma sekedar menyelamatkan dan memerdekakan, tetapi dia membuktikan kepada seluruh manusia yang pernah ada, bahkan kepada iblis, kepada malaikat, bahwa saya sendiri bisa melakukan firman saya dalam wujud manusia. Sehingga itu kebenaran absolut yang tidak terbantahkan lagi. Dia adalah sang kebenaran itu sendiri, yang kemudian perkataannya itu dilakukan dalam bentuk manusia, bahkan dia taat sampai mati sangat terhina di kayu salib. Dan kemudian dia bangkit dan ditinggikan oleh Allah Bapa. Nah, jadi itulah yang menjadi suatu konstruk teologis bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sementara dari penjelasan saudara Koris tadi, itu saya agak dispute. Kenapa? Karena antara sifatnya tidak kekal, terus kemudian artinya tidak ada satu ketegasan positioning gitu, atau ketegasan posisi. Kan tinggal dijawab, apakah firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Apakah firman Tuhan itu sederajat dengan Tuhan itu sendiri, atau dengan Allah itu sendiri? Kalau posisi Kristen jelas, firman itu satu hakikat sederajat dengan Tuhan. Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kemudian yang bagi saudara Kores, ya pertanyaan sederhana. Apakah kalam Allah atau firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, atau sederajat dengan Allah, atau sehakikat, atau lebih rendah? Silakan. Oke, waktu udah 40 detik lagi nggak apa-apa, dibiarin di. Oke. Ya udah cukup jelas ya pertanyaannya. Apakah firman itu Allah itu sendiri? Kalau Kristen udah jelas firman itu Allah itu sendiri. Atau bagaimana? Lebih rendah atau bagaimana? Silakan Pak Kores. Lanjut. Waktu udah 4. Pak Kores. Unmute. So sorry. Ini kekristenan 2 kali tadi ya? Tadi terakhir sebelum dia si Kristen ya? Iya, tadi ke Kristen terus Kristen lagi tadi. Iya, kan ditukar di switch ya, di switch. Di switch aja. Oke. Di switch tadi kan. Ya, di switch. Sekarang Kristen Islam, Kristen Islam. Oke, Kristen Islam, ini ya. Kristen Islam. Siap. Oke, ini gue tanggapi dulu yang awal-awal tadi. Tadi soal katanya kekristenan tidak mengambil definisi-definisi Islam, tapi karena kata Allah sudah ada duluan. Yang dibahas ini firman, kata firman. Bukan kata Allah. Kata Allah itu beda lagi topiknya. Karena ada kata Allah yang dinisbahkan kepada berhala. Ini beda lagi topiknya, panjang nanti gitu. Ini kata firman. Kalian ngambil kata firman itu dari kekhalifahan Utsmaniyah. Ini nggak bisa dibantah. Data berbicara ini. Itu pertama. Terus yang kedua, ini kan yang soal Abraham dikorbankan itu kan Abrahamnya manusia. Yohanes 3 nomor 16. Karena kasih karunia-Nya sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ini dari Tuhan, kekristenan yang punya ini, bukan Abraham. Makanya gue tanya sesuatu yang kalian akan susah untuk menjawab. Kapan kalian mengorbankan anak kalian sebagai bukti kalian mencintai orang-orang di luar kekristenan? Itu loh. Lalu kemudian kita lanjut lagi. Terus kebenaran gue dibilang relatif lah. Al-Furqan ayat 53, pembuktiannya eksternal. Semua orang bisa menyaksikan buktinya tersebut. Absolut kebenarannya. Dibilangin kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa diverifikasi oleh semua orang tanpa alat bantu, gitu. Pemikir ulung hanya membawakan asumsi absolut, bukan kebenaran itu. Parsial, hanya kekristenan yang mengimani. Semua orang tidak bisa memverifikasi kebenaran lo. Ini kenyataan, terima saja. Lalu berikutnya adalah Yohanes 1 nomor 1 udah gue buktiin ya. Tadi di dalam terjemahan-terjemahan Bible yang dulu di abad 19, word itu hanyalah lesser God gitu.
kalian mempunyai pemahaman baru di abad 20. Sekarang soal Yesus rela katanya, itu bisa dilihat di Lukas, di mana Yesus berkata, "Ya Tuhan, jadikanlah sesuatu sebagaimana kehendakmu, jangan sebagaimana kehendakku," gitu. Jadi ada dua perbedaan sifat di mana Yesus ini menyatakan dia tidak ingin disalib, sedangkan Tuhan Bapa seperti penggenapannya dalam Yohanes 3 nomor 16, Yesusnya supaya disalib gitu. Yesus tuh takut sebenarnya gitu. Cuman kalau kalian ingin menuhankan sesuatu yang takut karena tidak mau sesuai kehendaknya, ya silahkan, itu udah keimanan kalian. Kami hanya bisa menghargai saja. Lalu sekarang gua jawab. Dari awal pertanyaan lu udah gua jawab duluan ketika gua membahas mengenai kalamullah. Udah dijawab itu. Kalam itu hanya sifat. Sifat berarti lebih rendah daripada zat atau eksistensinya itu sendiri gitu. Karena sifat tanpa zat, sifat nggak akan ada. Tapi zat tanpa sifat, zat tetap ada. Kalau nggak ngerti zat, zat itu eksistensi gitu. Kekristenan tidak paham sifat. Ini yang membuat mereka kesusahan untuk melihat kebenaran yang ada. Karena kenapa? Segala gerak-gerik dari kekristenan, baik Tuhan maupun manusia, itu datangnya dari roh. Tergantung roh apa yang masuk. Misalnya roh dusta, berdustalah dia. Roh takut, takutlah dia. Gitu kan ya? Ya, pergerakan kalian dari roh kan ya? Bukan dari sifat. Nah, ini yang lucu. Ini menarik ini. Gitu. Sehingga nggak paham gitu. Bahwa yang namanya sifat, ini harus ada yang disifati seperti yang gue bilang. Makanya gue bilang jawaban sudah ada lebih dulu daripada pertanyaannya gitu. Tapi kalau kekristenan menuhani sifat, silahkan. Karena kalau misalnya menihankan sifat firman ya, maka sifat melihatnya, sifat mendengarnya, sifat amarahnya, sifat kasihnya itu tidak dituhankan juga jadinya. Karena hanya menuhankan sifat firmannya saja. Ini yang menarik gitu. Pendengaran, penglihatan gitu kan, perasaan itu tidak dituhankan. Susah jadinya. Sedangkan Islam langsung menuhani eksistensinya, sehingga semua sifatnya kebawa, baik perkataannya, penglihatannya maupun pendengaran gitu. Karena akan terjadi ketimpangan juga ketika hanya sifat firmannya saja yang menjadi manusia, sedangkan sifat pendengaran, penglihatannya, kasihnya gitu, atau Elkana ini kok nggak menjadi Tuhan juga sekalian. Ini susah ya jadinya ya gitu. Harusnya semua sifat ada Tuhannya gitu. Cuman karena lagi-lagi kalian tidak mengerti apa itu sifat, sehingga ini menyusahkan keimanan kalian sendiri. Itu adalah jawaban untuk semua yang lu tanyakan. Sekarang gua akan balik bertanya. Ho di dalam linguistik Yunani itu artinya itu atau hanyalah definite artikel atau pronomina seperti kata sang? Silahkan dijawab pemikir ulung. Oke, waktunya udah habis. Terkait pertanyaan itu tidak menyangkut dengan masalah topik kita pada malam hari ini. Itu tentang masalah linguistik ya. Tentu itu pembicaraan di tema yang lain, boleh disimpan atau nanti ditanya kembali setelah diskusi ini. Terus tentang kalam, itu ini menarik. Ternyata ada yang lebih rendah dari Allah, di dalam diri Allah, yang itu adalah sifatnya. Silakan ditanggupin dari pihak Kristen. Ya, kesalahpahaman terus terjadi ya. Artinya ketika kita bicara tentang Allah itu adalah roh dan kebenaran, orang Muslim ataupun Korea gak bisa menerima gitu. Nah, sementara kesalahan paham terhadap Yesus mengatakan bahwa terjadilah sesuai dengan kehendak Bapa, diartikan bahwa Yesus takut. Nah, kesempitan berpikir ini kan artinya memang muncul karena memang nafsu dan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Padahal ada perspektif lain loh, ketika Yesus bicara seperti itu, artinya ketika Yesus disalib, dia harus terpisah loh dengan Bapaknya. Dan di titik itulah momen Yesus itu sedih, bukan takut. Bagaimana selama ini persekutuan Yesus dengan Bapa itu tidak terpisahkan. Tapi di satu momen ketika Yesus harus naik ke atas kayu salib, dia harus memikul seluruh dosa manusia. Disitulah hubungan dia terpisah. Makanya dikatakan Eloi Eloi lama sabatani. Bukan karena Yesus takut, tapi Yesus tidak mau sedetik pun terpisah dengan Bapa. Tapi di satu sisi dia harus melakukan itu karena kasihnya. Dan kemudian lebih parahnya lagi gitu kan, tidak ada perintah kasih di Alkitab bahwa ketika orang Kristen mengasihi dia harus mengorbankan menyembelih anaknya. Itu kan
kesesatan berpikir yang luar biasa absurd gitu. Nggak tersurat tapi diartikan, oh itu berarti harus terjadi kepada orang Kristen. Nah, jadi pemahaman dengan memutilasi ayat ini memang tipikal gitu kan, mutilasi satu ayat sesuai dengan intensi, kemudian tafsir seasbun mungkin, seabsurd mungkin gitu. Karena perintah kasih itu tidak bicara tentang bagaimana kita harus mengorbankan anak. Itu udah porsinya Bapa gitu. Karena yang setara dengan dosa ataupun setara dengan saya itu cuma Yesus Kristus, cuma dari pihak Tuhan saja gitu. Saya tidak berdosa terhadap yang lain gitu. Nah, karena itulah makanya carut-marutnya pemahaman saat ini tentang kebenaran yang sifatnya empiris gitu, kebenaran yang diklaim sifatnya scientific itu kan menandakan bahwa sebenarnya terminologi kebenaran absolut itu nggak bisa dipahami secara baik gitu. Ketika saya bicara kerajaan sorga, ketika saya udah jawab kerajaan sorga, tiba-tiba hilang tuh permasalahan bahwa ketidaktahuan Kores tentang kerajaan sorga dan alam peristirahatan itu menandakan bahwa sebenarnya terminologi-terminologi yang ada dalam kitab suci umat muslim itu tidak bisa menyamai terminologi-terminologi yang ada di Alkitab gitu. Sehingga kalaupun kita memaksakan ada jembatan dialog, setidaknya bertanya gitu, bukan memunculkan kesan gitu. Nah, jadi semuanya sudah saya bantah ya. Jadi itu arguing in the cycle ya, dia argumennya di situ-situ terus. Nah, kemudian jadi permasalahannya semakin jelas. Kalau di Kristenan, firman itu adalah Allah, sehakikat, sederajat, tidak mungkin terpisahkan gitu. Nah, tapi kalau tadi penjelasannya Kores yang ya saya nggak bisa bilang itu mewakili umat Islam, kalam Allah itu derajatnya lebih rendah daripada Allah itu sendiri. Padahal kalam Allah itu adalah ekspresi dari sifat-sifat Allah gitu. Tapi yang lebih absurdnya lagi, ekspresi dari sifat-sifat Allah itu derajatnya lebih rendah dari Allah itu sendiri gitu. Jadi kesannya ada Allah, ada ekspresi Allah. Nah, ekspresi Allah itu jadi kayak semacam yang lebih nggak sederajat. Itu kan aneh. Bagaimana mungkin totalitas eksistensi dari Allah SWT itu tiba-tiba ternegasikan dengan sifat gitu. Nah, kalam Allah itu bukan cuma sekedar sifat, tapi kan manifestasi totalitas eksistensi dari Allah SWT yang berkehendak. Ketika dia berkehendak, dia menyampaikan sesuatu secara lisan dan itu bisa dipahami oleh manusia, seharusnya itu satu derajat dengan Allah itu sendiri. Perkataan Allah itu harus satu derajat dengan Allah itu sendiri, karena itu perkataan Allah, bukan perkataan yang lain gitu. Nah, kalau perkataan itu dimaksudkan jadi sifat, nah itu lebih aneh lagi gitu. Karena perkataan itu totalitas dari ekspresi dari keilahian ataupun totalitas Allah SWT itu sendiri gitu. Nah, sementara dari sini menjadi pembeda ya, artinya bahwa dalam kekristenan itu tegas bahwa ekspresi totalitas dari Allah SWT itu sebanding, sederajat dengan Allah itu sendiri. Jadi apa yang diperkatakan Allah itu adalah intensi Allah. Sementara kalau dalam tadi apa yang diperkatakan Allah itu derajatnya lebih rendah dari Allah. Itu secara logika berpikir yang benar itu agak absurd ya. Kenapa? Karena seharusnya waktunya itu sama. Sudah habis. Terima kasih. Ini saya untuk mengingatkan kembali, ini sesi terakhir, maksudku dari pihak Kores. Setelah itu Maaf, ini Gimana? masih ada sesi satu lagi untuk Muslim. Ya. Iya, Muslim, Ya, maksudku dari Kores tanggapin, habis itu closing statement bukan? Iya. Tapi Oke. closing statement dimulai dari Muslim ya. Iya. Oke. Dia langsung lanjut atau bagaimana? Oke, siap. Kita habisin dulu tentang si Kores tuh waktunya. Oke, silakan Kores, waktu dan tempat tentang ini ekspresi dari sifat Allah kok lebih rendah dari Allah tuh bagaimana? Silakan. Kores. Waktu dan tempat, unmute. Iya siap, thank you. Ini asumsi absolut ini lucu banget. Iya, kalau misalnya ini lagi-lagi gue akan menghargai kekristenan yang menyembah ekspresi Tuhan ya, ekspresi gitu. Karena secara logika kaum muslim ini berpikir gitu, yang namanya ekspresi itu adanya sementara gitu. Karena ekspresi itu adanya kan di raut ya, di raut itu, di raut wajah manusia misalnya. Misalnya manusia senang, berekspresi, dia senyum. Nah, nanti kalau misalnya udah biasa lagi ya udah ekspresi senyum tersebut hilang gitu. Makanya
Tuhannya berarti timbul tenggelam. Aduh. Gak usah ketawa-ketawa gitu. Silakan lanjut. Sip. Ya, yang berikutnya soal apa namanya? Ketika Tuhan berkehendak, maka mesti melalui firman. Loh, itu Tuhan kekristenan mungkin karena Tuhannya full apa ya? Seperti di Matius 4 nomor 4 gitu. Full mulut aja gitu. Nggak punya hal yang lain. Tuhan dalam Islam nggak begitu. Berkehendak tanpa berfirman pun jadi. Gitu loh. Bahkan Nabi Adam seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Adam itu diciptakan melalui tangan. Sebentar, stop. Ya kan? Ini jangan kayak gitu dong. Full mulut itu apa? Apa? Full mulut itu apa? Firman itu full mulut itu nggak boleh seperti itu dong, Pak. Tadi kan saya sudah ingatkan. Jangan membuat satu kesimpulan gitu loh. Pemikir ulang bilang dari firman Mulut itu ada penjelasannya. Kok kamu bilang full mulut, kan nggak ada di dalam kitab kami disebut firman itu full mulut. Ya, lanjut. Matius 4 nomor 4. Enggak, lanjut. Silakan. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Terus yang berikutnya kekristenan tidak perlu membunuh anaknya gitu. Lah terus bukti kalian mencintai kami yang di luar kekristenan apa? Gitu. Apa buktinya? Orang jelas-jelas Tuhan kekristenan menggambarkan bukti kasih karunia itu dengan membunuh anaknya. Kami menunggu itu saja. Kalau misalnya nggak membunuh anak kalian sendiri, ya kami nggak punya buktinya bahwa kalian mencintai kami. Maka kami akan curiga terus. Sesuai dengan apa yang terlihat di Yohanes 3 nomor 16 gitu. Lalu kemudian Yesus memikul dosa seluruh manusia. Seperti yang kita tahu, dosa zina dan dosa idolatri itu dibunuh selama-lamanya, lenyap selama-lamanya. Bukan lenyap 3 hari gitu. Ini kan jatuhnya gagal bayar ya. Kalau cuma 3 hari doang. No, Karena harusnya selamanya. Kayak gitu-gitu gagal bayar. Kayak nggak boleh kayak gitu, Pak. Oke, lanjut. Silakan. Nggak boleh itu nggak boleh diperhatikan. Silakan. Oke, ya siap. Lalu berikutnya, ini Yesus itu bukan takut tapi sedih. Lah, sedih itu adalah implementasi dari rasa takut. Sedih. Terlepas dari sedihnya tentang apa, bebas. Yang penting Tuhannya sedih gitu. Balik lagi, kalau kalian ingin menyembah sesuatu yang bisa sedih, ya silahkan. Kami nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah sekarang aku ingin ngasih data. Mau share screen? Share screen. Sorry, di waktunya dimatiin dulu, di pause dulu waktunya di pause dulu, sebentar. Oke, share screen boleh, silakan. Belum bisa? Coba Pak Kaisar. Udah. Nah, ini bisa dilihat ya. Tadi soalnya Islam tidak mengakui apa kata dibilang Allah ya, Allah itu roh ya. Nah, ini perhatiin aja. Yohanes 4 nomor 24 kan? Vitalnya kalian di situ kan? Tuhan itu roh kan? Nah, perhatikan di sini. Ini bani strip, nema hoteos, bani strip. Isnya dalam kurung. Makanya belajar linguistik Yunani, pemikir ulung, supaya tahu pemaknaan yang benar dan terbaik dari apa yang dimaksud oleh tokoh-tokoh perjanjian baru. Gitu. Sehingga nema hoteos itu artinya apa? Ya cuma ruah Elohim, atau di dalam Islam ruhullah, itu doang. Bukan roh itu Tuhan lah, atau Tuhan itu roh, enggak begitu. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ini kenapa gua tanya ke dalam linguistik. Karena gua tahu lu akan terjebak di sini gitu. Dari tadi yang gua lihat lu asumsi absolut doang. Tidak ada dalil-dalil yang tertulis yang lu bacakan. Semua adalah interpretasi yang dibungkus dengan orasi. Padahal kebenaran balik lagi. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa diverifikasi oleh semua orang tanpa alat bantu. Kebenaran lu parsial, terima kenyataannya. Kebenaran lu hanya ada dalam diri lu sendiri. Bahkan kalau gua temukan lu dengan penyembah Yesus yang lainnya dari denom yang berbeda, bentrok sendiri lu ntar. Kenapa? Gak usah bentrok-bentrokin denom, gak usah bahas denom. Lanjut. Oke, sip. Kenapa bisa begitu? Ya karena kebenarannya datang parsial. Masing-masing mempunyai subjektivitas kebenarannya sendiri. Islam enggak. Apa yang tertulis kami imani, apa yang tidak tertulis itu bidat. Itu doang. Simpel ya, enak jadi Islam tuh. Oke, berikutnya sekarang soal apa lagi ya? Yuk kita balik lagi ke ekspresi. Ini ekspresi menarik ini. Firman adalah ekspresi ya gitu katanya. Ekspresi Tuhan itu adalah firman gitu. Lah ekspresi itu kan temporer adanya. Berarti Tuhannya ini kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Tuhan kami tidak begitu. Tuhan Islam itu adalah Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam dan Tuhan untuk segala sesuatu yang ada di antara keduanya, yaitu
di antara langit dan bumi gitu. Nggak pakai ekspresi. Nabi-nabi baik dari Israel maupun di Arab maupun nabi-nabi yang tidak tertulis dalam Al-Quran maupun Biblos menyatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu ada. Pesannya dibawakan sesimpel itu, nggak pakai ekspresi-ekspresi. Karena ekspresi itu adalah Oke, thank you, terima kasih Saudara Kores. Ini gimana Pak Lai Kaisar? Mau buat iklan dulu atau langsung closing statement gimana? Iklan Langsung dulu aja. aja. Apa? Nggak iklan dulu. Mau iklan dulu? Nggak usah lah. Udah ya, oke. Sekarang langsung closing Oke, statement ya. silakan. Biar langsung segera itu 5 menit. Diterangkan Dimulai. closing statementnya tadi yang gue di chat tuh. Boleh Pak Kaisar ditampilkan. Closing narsum adalah menebalkan narasi masing-masing narsum, tidak boleh membuat pertanyaan dan tidak boleh memframing narasi lawan dan appreciate terhadap lawan, apalagi menyerang narasi lawan. Itu jadi jangan ada pertanyaan lagi ya yang mesti dijawab. Itu Iya hanya nggak ada. statement. Aman-aman. Gue nyatet kok. Oke. Sekarang waktu dan tempat dipersilakan untuk Saudara Kores untuk closing statementnya. Silakan. Oke, thank you moderator. Sudah banyak progres ya. Ada ini mesti kita apresiasi sebagai moderator karena bagus sekali dalam mengiringi dialog kita hari ini. Dan juga untuk FVC yang menyediakan tempat dialog ini sangat rapi sekali. Gua rekomen. Kemudian juga untuk pemikir ulung. Oh nanti kalau pemikir ulung pujinya nanti ya. Ya kita akan review dialog kita kali ini. Ini sangat menarik untuk bahasanya ya karena 3 poin yang dibawa yaitu hukum kasih, kedudukan firman dengan Allah, lalu kemudian kerajaan sorga. Ini semuanya parsial, tidak bisa dibuktikan secara empiris dan juga kebenarannya tidak bisa diverifikasi oleh semua orang. Kebenarannya datang dari perkataan-perkataan saja. Yang namanya perkataan itu adalah abstrak, persis seperti yang dijelaskan oleh pemikir ulung. Abstrak ini berarti ambigu, semua orang jatuhnya akan sesat karena penjelasannya kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing. Tidak ada kesepakatan bersama gitu. Karena kalau misalnya kesepakatan pribadi dipaksakan kepada orang lain, ini namanya pemaksaan. Nggak bisa. Maka dari itu kebenaran absolut tidak ada dalam 3 poin, bahkan dari keimanan kekristenan yaitu pemikir ulung sendiri. Lalu kita lanjut sekarang kita breakdown soal Torah katanya hanya ditegakkan saja. Tidak, Torah itu dijalankan selama-lamanya tapi dibatalkan oleh penjelasan dari Paulus di di Efesus 2 nomor 15. Ini tidak kebenaran absolut. Kemudian kasih bukan berarti tidak menyakiti, melukai seseorang. Oke, cakep, thank you. Sekarang kita mengerti kasih dalam kekristenan ini bisa menyakiti, ikhwan fisabilillah. Maka kita harus berjaga-jaga karena menyakiti itu banyak sekali macamnya. Lalu kemudian Yesus dibilang rela, katanya ternyata tidak karena Yesus berkata bahwa dia akan menjalankan kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya sendiri gitu. Di sini menjelaskan ada inferioritas di dalam Yesus. Kami tidak menyembah sesuatu yang inferior. Lalu Yohanes 1 nomor 1 juga sudah dibuktikan bahwa the word is a God. A God meaning he have something beyond him. Which is the word is only a lesser God. Atau Tuhan yang rendah yang mempunyai ada kedudukan lebih tinggi dari eksistensinya si firman ini. Kemudian ketika Tuhan berkehendak maka Tuhan butuh firman. Sesuatu yang membutuhkan sesuatu itu tidak sempurna. Kalau tidak sempurna itu bukan Tuhan. Simpel dalam Islam. Ekspresi dituhankan tidak ada dalam Islam. Kemudian dalam Islam itu kami disuruh adil. Adil ini lebih bisa menjaga mutlak orang-orang yang akan dizolimi karena ada koridor-koridor pembatas, yaitu hukum. Hukum ini menyelamatkan setidaknya orang-orang dari kezoliman yang ada. Kami tidak memaksa orang-orang untuk memberikan sesuatu yang mereka sudah kehilangan dari dalam dirinya. Kami tidak memaksa itu, gitu. Makanya berbeda tentu saja gitu. Karena buat apa kami datang sebagai evaluator jika hasilnya sama-sama saja? Nantinya apa coba? Kolonialisme masih akan terjadi. Lah terus buktinya apa kalian mengasihi kami jika kalian tidak membunuh anak kalian? Itu juga tidak bisa dijawab karena memang susah untuk dijalankan. Bahkan kekristenan itu pada nikah semua, padahal Tuhannya nggak ada yang nikah. Kan gitu ya. Kita kan mencontoh apa yang diajarkan Tuhan ya. Lalu kemudian memikul dosa seluruh manusia. Ya elah, cuma 3 hari. Dosa itu selama-lamanya lenyap. Kalau cuma 3 hari nggak ada itu yang terpikul. Sedih, oke, diterima. Theos itu adalah roh, bukan.
Jadi semua penjelasan-penjelasan dari pemikir ulung ini terbantahkan semua ya. Karena gua datanya kuat dan data-data ini mendukung semua yang gua jelaskan. Bahkan sains-sains yang tadi dimohon untuk tidak dibawakan, nggak usah dibawa dulu aja deh. Kita nggak perlu pakai yang data sains deh. Pakai yang ini aja yang gua omongin. Ini semua sudah membuat apa ya? Islam lebih superior hukumnya. Karena semua orang bisa merasakan. Bahkan syariat Islam yang dibilang hanya ISIS, enggak, semua negara menjalankan. Negara-negara Islam. Ini baru bukti kebenaran absolut. Bisa dirasakan semua orang gitu. Tidak memaksa kebenaran pribadi untuk diamini dan diimani oleh orang lain. Loh kok maksa gitu loh. Sesuatu yang nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan hasilnya kok maksa gitu loh. Kerajaan sorga belum datang dibilang udah datang kok maksa gitu loh. Jadi mending diperlihatkan saja itu Matius 16 nomor 28 ketika angkatan ini tidak ada yang hidup tapi Yesus menjanjikan angkatan ini tetap hidup. Udah 2000 tahun nggak ada yang hidup. Semua jadi pertalit. Sekian dari Kores Kris, semoga bermanfaat. Pemikir ulung, thank you. Lu berdialog dengan baik walaupun masih belum tahu aturan dialog kayak gimana. Semoga kita bisa bertemu gitu. lagi di berikutnya. Thank you moderator. Oke, buat cukup tajam ya closing statement dari itu yang walaupun sedikit banyak ada terdapat framing di dalamnya tapi nggak apa-apa. Aku juga berharap dari saudara dari Kristen pemikir ulung untuk memberi closing yang lebih tajam lagi. Silakan. Aku udah dapat. Mana nih? Pemikir ulung. Aku unmute. Oke. Saya boleh share screen? Saya boleh share screen? Stop dulu. Oke, silakan. Udah bisa belum? Oke. Udah bisa. Take your time. Oke, terima kasih. Kebenaran absolut itu adalah sesuatu yang bicara tentang kerajaan sorga di Matius 10 ayat 7. Yang bukan itu apa sih? Adalah setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Ada juga kebenaran yang namanya kebenaran duniawi. Postulat yang pertama adalah dalam kerangka bahwa tidak tertandingin ketika Yesus bicara tentang kasih, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Arti kebenaran absolut itu yang sang benar itu ketika dia mengklaim dia maha kasih, seharusnya di kitab yang benar ya, yang menyampaikan kebenaran absolut, minimal harus ada satu ajaran kasihilah musuhmu. Tapi jika yang klaim maha kasih lupa atau misalnya tidak sempat mengajarkan sesuatu yang sifatnya mengasihi di kitabnya, berarti klaim maha kasihnya itu ya perlu dipertanyakan. Artinya kalau dikomparasikan dengan Alkitab, ya dia tidak menjadi maha kasih gitu. Dan kemudian postulat yang kedua adalah konsisten dan integral, bahwa firman adalah Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya Tuhan berfirman itu firmannya tidak sehakikat dengan Tuhan itu sendiri? Apakah Tuhan bermain-main dengan perkataannya atau Tuhan tidak serius dengan perkataannya? Bukan berarti segala sesuatu Tuhan harus berkata, tapi ketika Tuhan berkata-kata itu kan firman itu buat manusia. Artinya manusia memahami, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi konstruk dari teologi kekristenan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau berkomunikasi, bukan Tuhan yang cuma sekedar ada di tekstual dan huruf-huruf mati tanpa ada komunikasi gitu. Jadi itulah perbedaan yang sangat-sangat signifikan, bahwa Tuhan dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang sangat komunikatif. Dia berkomunikasi melalui firman-Nya, melalui kehendaknya, melalui ekspresi-ekspresinya gitu. Dan kemudian disalahartikan bahwa ekspresi itu hanya sesaat. Tidak, ekspresi itu bukan sesaat, tapi ekspresi itu kekal. Nah, kemudian kita bicara tentang Tuhan tidak berubah gitu, bahwa terjadi perubahan arah kiblat di kitab sebelah, itu menandakan bahwa sebenarnya kebenarannya tidak absolut. Untuk kebenaran yang sangat sederhana aja lah, kebenaran untuk arah kiblat aja itu masih tidak confirm gitu. Artinya ada perubahan. Nah, perubahan itu pun tidak bisa dijelaskan logika kebenarannya apa sih? Apa hanya karena satu orang terus kemudian arah kiblat berubah gitu? Nah, itu aja merupakan suatu pembuktian bahwa tidak ada kebenaran absolut dalam kitab tersebut. Sehingga apapun yang menjadi klaim dari saudara Kores itu hanya berupa klaim-klaim yang bahkan ya dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ketika dia memaksa bahwa kerajaan sorga itu tidak ada, ya bagi orang Kristen, orang percaya itu suatu realitas yang ada. Tidak bisa dinegasikan berdasarkan apa yang Panca Indra Dias belaka gitu. Bahkan untuk
memahami kebenaran, perbedaan antara kebenaran absolut yang sifatnya abstraksi dengan kebenaran empirik yang sifatnya empiris gitu, itu aja masih sulit gitu. Jadi sebenarnya ini bukan tidak terjadi dialog yang seimbang ya, artinya dalam ranah bagaimana memahami kebenaran absolut dari konstruk abstraksi aja itu tidak terjalin. Yang terjalin dipaksakan untuk masalah kebenaran-kebenaran yang sifatnya empiris. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih luas lagi, apakah kebenaran itu sifatnya universal? Ya jelas sih, kebenaran itu bersifat sangat universal karena memang kebenaran itu adalah salah satu sifat yang paling penting dari Tuhan. Tuhan itu harus maha benar. Nah, kalau misalnya Tuhan itu maha benar juga dalam firman-Nya tidak pernah mengajarkan hidup sempurna, hidup kudus, nah itu juga kebenaran dari Tuhan yang maha benar itu juga jadi tanda tanya. Tapi puji Tuhan di Alkitab itu ada Tuhan yang maha kudus mengajarkan supaya umatnya menjadi kudus. Tuhan yang maha sempurna mengajarkan supaya manusia sempurna. Tuhan yang maha kasih mengajarkan supaya umatnya menjadi maha kasih. Nah sayangnya klaim mengenai rahmatan lil alamin gitu, ya Anda boleh cari, Anda boleh buka gitu, bahwa tidak pernah ada ajaran untuk mengasihi, tidak pernah ada ajaran untuk mengampuni, tidak ada pernah mengajari untuk kudus, tidak pernah ada mengajari untuk hidup benar gitu. Jadi sebenarnya dengan klaim-klaim yang tidak terbukti ada dalam eksplisit di Alkitabnya, itu menandakan bahwa kebenaran absolut itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kerajaan surga. Karena semua kompleksitas kebenaran yang absolut itu tertuang dalam Alkitab dan teraplikasikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Selamat malam. Oke, puji syukur rangkaian diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik walaupun ada sedikit clash di tengah-tengahnya tapi masih dalam keadaan kondusif. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara pembicara khususnya dari pihak Islam, Pak Kores, terima kasih atas kehadirannya yang telah menyediakan waktunya datang ke Zoom FIC ini untuk membuka diri melakukan diskusi. Juga terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom maupun di channel-channel masing-masing, di channel YouTube maksudku, aplaus untuk kita semua. Akhirnya saya Adrian atas nama Family in Christ pamit undur diri, sampai jumpa di diskusi-diskusi kita di lain kesempatan ke depan yang tentu akan lebih panas setiap harinya. Shalom aleichem, God bless you. Hang on. Aku ingin tambahkan, habis ini akan ada diskusi kembali antara Pak Farhan dengan Pak Erben. Jadi bagi teman-teman stay tune, kalau mau masuk ke Zoom silakan, link sudah ada di deskripsi YouTube. Thank you very much. Oke, thank you buat Kores ya, Kores. Makasih ya udah hadir di sini, Kores. Tapi mana nih Kores nih? Oi, Kores. Ini Pak Erben, Pak Farhannya. Masih mute ya kayaknya ya. Udah aktu unmute kok, Pak. Udah kok aktu unmute, coba auto partisipan. Udah aktu unmute kok aku. Oh iya. Ya enggak. Kok Zari, lo bisa moderatorin nggak? Moderasin gue, sinyal gue hancur. Ngantuk banget, pengen tidur. Aduh, ini makanya baru mau bilang. Cek. Suara saya kedengaran sahabat-sahabat sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Masya Allah, baik. Jadi sahabat, sedikit kita tanggapin ya dialog yang kemudian berat sebelah ya. Berat sebelah dalam arti kata bahwa narasumber dari Kristen sama sekali tidak memiliki ilmu. Hanya pemahaman yang dia percaya terhadap agamanya saja. Tapi terkait dengan kebenaran itu tidak ada sama sekali. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kebenaran absolut itu adalah kasih, lalu kemudian pemaknaan kasih sendiri itu adalah bagaimana kemudian Tuhan itu berkorban, memberikan anaknya kemudian untuk menjadi sebuah tumbal untuk menyatakan kasih. Nah, ini adalah kebohongan dan ini adalah kebodohan. Diterangkan bahwa kasihilah musuhmu. Nah, sementara kalau konsep ini benar, harusnya dia sadar gitu. Allah hanya ada di dalam Islam memaafkan Adam.
ya, Adam dimaafkan, Adam diterima taubatnya. Artinya kasih yang benar itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Sementara di dalam ajaran mereka, sahabat-sahabat, Adam harus menanggung dosa, istrinya harus menanggung dosa. Karena dosa kemudian istrinya susah melahirkan. Karena dosa kemudian Adam harus bersusah payah mencari nafkah di bumi. Dan yang paling apes, ya, yang paling apes, keturunan Adam harus menanggung dosa. Jadi kasihnya di mana? Ya, katanya kasihilah musuhmu. Terus kenapa Adam tidak dikasihi? Layaknya di Islam, layaknya Allah memaafkan Adam alaihissalam. Sampai-sampai umat Islam ketika bayi lahir, mereka tidak bawa dosa. Artinya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Lah mereka tidak diajarkan demikian. Jadi adalah sebuah kebohongan ketika dikatakan bahwa mereka adalah ajaran kasih dan kasih itu absolut. Kasih itu memang absolut, tapi hanya ada di dalam Islam. Nah, kalau kita melihat apa yang tertuang di dalam pengajaran mereka, para sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya harus menyikapi tanpa harus berdialog dengan mereka? Karena mereka tidak mempersiapkan waktu untuk saya. Yang ada waktunya hanya teman adik saya Kores, saudara kita Kores, dan juga saudara Farhan. Nah, kemudian kita menyadari, kita mengetahui bahwa yang mereka jajakan kemudian adalah bagaimana mereka memahamkan dan mencuci otak kita terkait dengan apa yang mereka ajarkan tentang kasih. Di dalam pengajaran mereka, sahabat Kristen ini, memang kita kenal ada dua data yang mereka sering gunakan untuk kemudian menjajakan ajaran kasih mereka itu, ya. Dua data yang mereka jadikan sebagai andalan, yaitu Matius 5 nomor 39 dan juga Lukas 6 nomor 29. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Lukas 6 nomor 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini yang mereka jadikan simbol pengajaran kasih. Padahal ini tidak rasional, nggak masuk akal gitu loh. Ya. Jadi ketika seorang penjahat kemudian masuk ke dalam rumah, misalnya rumah seorang pendeta yang sangat taat dan berhasil menguasai seisi rumah dengan senjata api yang dimilikinya, tentu kemudian kalau diajarkan, dipraktekkan apa yang ada dalam Matius 5:39 ini, maka sang pendeta ini, ya, akan memberikan seluruh anggota keluarganya. Itu yang perlu dipahami. Anaknya, anak gadisnya, mereka harus memberikan, pendeta ini harus memberikan kepada si penjahat. Lebih singkat lagi, sang penjahat ini kemudian leluasa dan tentu dengan sangat mudah mengambil apa yang dimiliki oleh sang pendeta. Kenapa? Karena ajarannya sedemikian rupa adanya. Jadi itu adalah ajaran yang tidak bisa kemudian dijadikan sebagai panduan di dalam kehidupan. Nah, sementara di Islam, kalau kita melihat bahwa kasihilah musuhmu itu adalah pengajaran daripada penulis kitabnya, nah kita juga bisa mengatakan demikian. Lukas berkata, Yesus berkata Lukas berkata bahwa Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah, kita juga mampu mengatakan itu. Ya, kita juga mampu mengatakan itu, bahwa Umar berkata Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, semua kami telah mengasihi. Rasulullah SAW kemudian bersabda dan menjawab kepada mereka, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang di antara kalian, ya, kepada kerabat yang mukmin, tetapi kasih sayang itu adalah bersifat umum untuk kepada seluruh umat manusia. Subhanallah. Jadi umat Islam itu ajaran kasihnya itu sempurna gitu loh. Ya, Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang kalau seseorang itu tidak mengasihi seluruh umat manusia.
Bayangkan itu. Hadis riwayat At-Tabrani ya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan bukan karena saya sombong terkait dengan lawan Dinda Kores malam ini ya, tapi memang dasar keilmuannya yang tidak ada. Pemahamannya tentang konsep kebenaran absolut itu nggak ada. Meski dia mengatakan dia adalah pemikir ulung, tetapi saya katakan sekali lagi, orang ini tidak memiliki ilmu. Dia tidak memahami apa yang kemudian dia sampaikan. Nah, terkait dengan apa yang mereka bahasakan tentang beralihnya arah kiblat. Tadi sempat saya dengarkan itu ya. Nah, kita harus menyadarkan mereka ini. Tapi sayangnya saya tidak dikasih ruang. Di dalam Yohanes 4 nomor 21, Yesus berkata, percayalah kepadaku. Jadi orang-orang ini harus percaya. Percayalah kepadaku. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di gunung ini lagi dan bukan juga di Yerusalem. Jadi di mana? Coba. Jadi di mana gitu loh. Daniel 5 nomor 3. Kemudian dibawalah perkakas emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundi mereka minum dari perkakas itu. Nah, di Esra 5 nomor 15, perintah kepada ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah ini dalam bait suci di Yerusalem. Dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Lalu kemudian, di dalam Yeremia 26 nomor 18 ya. Di situ dikatakan bahwa Mika orang Moreshet ini bernubuat di zaman Zehezkia, raja Yehuda. Dia berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan, Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing-puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ini Mika bernubuat ya, di mana Mika ini adalah orang yang kemudian hidup sesaman dengan Hezkia, raja Yehuda. Itu dia nubuatkan. Kata dia, firman Tuhan semesta alam berbunyi begini, kata Hezkia. Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan bukit gunung yang akan menjadi bukit berhutan. Nah, ini sangat jelas bahwa Yerusalem itu akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Bahkan Yesus dalam Matius 21 nomor 4 sahabat dikatakan begini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-murid dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Nah, di ayat 2-nya apa yang dikatakan? Di nomor 2. Berkatalah kepada mereka si Yesus. Kamu tidak melihat semua itu? Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, di Matius 21 para sahabat di nomor 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari Yerusalem dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Subhanallah. Ya. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Baqarah ya para sahabat, di dalam ayat 148. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bagaimana tentang nubuatan ini tergenapi, tentang arah kiblat ini tergenapi kemudian. Ya. Allah menyatakan di dalam ayat ini, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairah. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpul kamu semua. Sungguh Allah itu maha perkasa dan dari segala sesuatu. Nah, ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang kemudian saya uraikan menjadikan bukti bahwa memang para nabi telah menubuatkan akan berpindahnya kemudian arah kiblat ya, sesuai dengan di surah Al-Baqarah
di ayat sebelumnya ya, di ayat 144 ya. Semoga saya tidak keliru ya para sahabat. Di situ jelas dikatakan bahwa pemindahan arah kiblat itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala sering melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengadahkan wajah. Ya, Allah menerangkan kadenara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ini bukti bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi, termasuk yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri, akan berpindahnya kiblat, itu digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diterangkan kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 144. Tapi orang yang buta, tuli dan bisu mana bisa mengerti tentang ini. Ya, saya kira begitu para sahabat sekalian. Saya mohon maaf karena saya belum bisa dialog berdebat langsung dengan orang-orang ini. Karena saya baru muncul, baru lagi turun dari gunung ya para sahabat. Sehingga mungkin teman-teman lebih menjadwalkan kepada debater Islam ya, teman-teman kita, guru-guru kita yang mungkin lebih paham lah tentang Al-Quran dan Bible daripada saya sendiri. Oleh karena itu saya minta maaf. Insya Allah esok hari atau hari-hari berikutnya kita akan kembali bersama untuk live secara langsung ya, melawan teman-teman dari Kristen yang kemudian ingin adu argumen dengan kita. Yang pasti yang saya katakan tadi, kasih sejati itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Tadi ada yang lucu ketika dia mengatakan Tuhan mereka itu satu, ya. Tapi di saat dia mengatakan Tuhan mereka satu, di saat itu juga mereka kemudian mempertontonkan bahwa Tuhannya dua. Bagaimana kemudian ada dialog antara Bapa dengan anak, di mana Bapa adalah Allah, yang mereka katakan, dan anak di situ adalah Yesus. Artinya anak di sini adalah utusan, tapi lagi-lagi mereka salah artikan karena titipan dari pendahulu-pendahulu mereka. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Terima kasih ya atas kebersamaan kita. Saya minta maaf kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik malam ini. Yang terpasti bahwa satu lagi saya ingat. Terkait dengan perkataan moderatornya Aderion dengan narasumber siapa tadi katanya, namanya pokoknya bagus lah ya, lupa saya. Dia katakan bahwa bagaimana Anda mengurai antara kata kalam, firman dan Allah, bukan kalam dia maksud, firman dan Allah. Nah ini sahabat, di dalam Al-Quran kalau kita berbicara mengenai kalam atau kalimah atau firman ya, maka memang jelas Islam itu harus membedakan antara kalimah dengan Allah. Kenapa harus membedakan antara kalimah dengan Allah? Karena kalimat itu adalah kata, perkataan. Sementara Allah itu bukan perkataan, tapi Allah adalah sumber perkataan. Di mana sumber perkataan ini melekat pada diri Allah yang disebut sifat al-kalam. Jadi perkataan Allah bukan Allah. Dalam arti kata, apa yang dibuahkan dari al-kalam ini bukan Allah itu sendiri. Layaknya saya, Bang Suma, ketika saya berbicara, apa yang menjadi objek pembicaraan saya itu bukan saya. Misalnya, saya mengatakan, meja ini mirip wajah Pak Bom-Bom misalnya. Ya, ini contoh jangan diambil hati. Meja ini wajahnya segi 4, mirip mukanya Pak Bom-Bom.
Nah, apakah kemudian perkataan saya itu adalah saya? Saya jadi Pak Bom, saya jadi meja. Itu tidak seperti itu. Makanya di Islam itu tidak pernah menuhankan firman. Di Islam itu tidak pernah menuhankan kemudian perkataan. Allah menerangkan salah satunya misalnya di dalam surah, kita ambil dalam surah apa ya, baik. Dalam surah Al-Baqarah ya. Nomor 37 misalnya, ayat 37 misalnya. Yang diterangkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menerima beberapa kalimat. Ya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, dari Tuhannya. Nah, apakah kalimat ini adalah Tuhan? Apakah kalimat yang adalah firman ini adalah Tuhan? Karena makna kalimat itu adalah firman. Kemudian Adam menerima beberapa firman dari Tuhannya. Apakah kemudian beberapa firman artinya beberapa Tuhan? Kan tidak. Oleh karena itulah kemudian kita umat Islam tidak pernah memahami firman sama dengan Allah. Kenapa? Firman itu adalah kalimat. Kalimat itu adalah kata-kata. Ya, kata-kata ini berasal dari Allah. Apa yang berasal dari Allah bukan Allah, tetapi itu adalah ciptaan. Ini yang tidak dipahami kemudian oleh teman-teman Kristen yang lucu-lucu gitu ya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Adam menerima beberapa kalimat. Nah, kalau firman berarti Adam menerima beberapa firman. Kalau firman sama dengan Yesus, berarti Adam menerima beberapa Yesus. Kalau firman sama dengan Allah, Adam menerima beberapa Allah. Ini kelucuan yang teramat ya bagi kita yang menggunakan akal terhadap konsep ketuhanan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengatakan begini, kalau sekiranya firman itu adalah Allah, maka kelucuan demi kelucuan akan terjadi kalau kita kemudian menjadikan apa yang menjadi iman mereka itu sebagai suatu objek penelitian yang substansi kebenarannya harus berasal kepada akal. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam 2 Tawarik para sahabat, bab 6 nomor 17, di situ diterangkan begini, firman-Mu yang telah kau ucapkan. Firman-Mu yang telah kau ucapkan. Berarti firman itu adalah perkataan yang diucapkan. Arti firman adalah ucapan. Arti firman adalah perkataan Tuhan. Nah, jika teman-teman Kristen di dalam dialog tadi memaknai Yesus itu adalah firman, dan kemudian umat Kristen pun memaknai bahwa firman itu sama dengan Allah atau sama dengan Tuhan, maka firman adalah Allah itu sendiri, maka pertanyaannya akan muncul. Apa makna kalimat Allah berfirman? Coba saya ulang ya para sahabat supaya jangan kita mau disesatkan. Kalau firman itu adalah Allah, 2 Tawarik 6 nomor 17 diterangkan, firman-Mu yang telah kau ucapkan. Nah, kalau firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Yesus, maka apa makna kalimat yang berkata, yang berbunyi Allah berfirman? Apakah itu maknanya Allah beryesus? Atau apakah itu maknanya Allah bertuhan? Tentu tidak, bukan? Inilah yang saya katakan bahwa summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa sampai kepada esensi kebenaran. Tuhan berfirman, Allah berfirman. Apakah itu berarti bahwa Allah bertuhan atau Allah beryesus? Tentu tidak. Nah, inilah yang kemudian saya katakan mereka ini orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tapi hanya modal kepercayaan. Kemudian kepercayaan itu dengan modal percaya diri mereka mau tampil di depan umum gitu ya. Nah, teman-teman Kristen ini harus konsisten kalau memang mereka itu mengakui bahwa firman itu sama dengan Allah. Firman itu adalah Yesus. Mereka harus konsisten. Mereka harus meyakini apa yang menjadi konsep keimanan mereka. Maka sudah dapat dipastikan bahwa kalimat yang bermakna Allah berfirman itu harus mereka maknai Allah beryesus atau Allah bertuhan, kan gitu ya.
Itu yang harus mereka pahami. Nah, karena teman Kristen ini tidak memiliki pemahaman yang lebih jauh tentang kalimat, tentang firman, selain daripada mengambil terjemahan Al-Quran, maka ya kita harap maklum saja, hanya saja kita harus lebih intens lagi untuk menyadarkan mereka, supaya mereka itu sadar sesadar-sadarnya untuk kemudian melembutkan hati menerima Islam. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 1 ya. Sedikit lagi ya sahabat. Jadi sebuah kalimat yang bermakna metafora misalnya atau perumpamaan. Kata kunci di dalam Yohanes 1 nomor 1 yaitu kalimat. Kalimat ini adalah berasal dari Allah. Jadi ketika dikatakan firman itu adalah Allah di dalam Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah. Nah, makna kata adalah di dalam Yohanes 1 nomor 1 bukan menunjukkan bahwa firman sama dengan Allah, atau bukan menunjukkan bahwa firman itu diri pribadi Allah itu sendiri. Akan tetapi kata adalah hanya menunjukkan asal bukti kepemilikan yang dimana firman tersebut berasal dari Allah, atau firman itu adalah milik Allah. Nah, Yohanes 1 nomor 1 firman itu adalah Allah. Itu maknanya adalah firman itu dari Allah. Firman itu berasal dari Allah. Firman itu milik Allah. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika dikatakan gini, pada mulanya adalah pesan. Pesan itu bersama-sama dengan surat. Dan pesan itu adalah surat. Atau gini, pada mulanya adalah SMS. SMS itu bersama-sama dengan handphone. Dan SMS itu adalah handphone. Pertanyaannya adalah, maukah kita memahami bahwa SMS itu adalah handphone itu sendiri? Sedangkan faktanya SMS ya itu bukan handphone. Apalagi kalau SMS-nya sudah dihapus, di-delete, maka jelas itu bukan handphone. Jelas gitu ya para sahabat ya. Sederhana kan? Jadi SMS itu bukan handphone. Pada mulanya adalah SMS. SMS itu bersama-sama dengan handphone ya. Dan SMS itu adalah handphone. Gila kan? Ya gila lah. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin narasi yang dibangun kemudian yang diambil dari himne Platonius itu kemudian bisa membuat kita ini semakin jauh dari Allah. Karena itulah para sahabat, jangan pernah menganggap SMS itu adalah HP, dan jangan pernah menganggap HP itu adalah SMS. Jangan pernah menganggap bahwa perkataan Allah yang terlontar dari Allah, yang kemudian menjadi manifestasi ciptaan, itu adalah Allah itu sendiri. Tentu bukan. Jangan menganggap bahwa suara yang ada di dalam HP Anda, suara saya yang ada di HP para sahabat itu adalah Bang Suma. Jangan pernah berpikir seperti itu, sehingga HP-nya itu dielus-elus, tiap hari dikasih parfum, lama-lama HP-nya dimandikan 3 kali sehari, karena dianggap itu adalah Bang Suma. Karena cinta sayang kepada Bang Suma, suara Bang Sumanya ada dalam HP-nya, maka HP-nya dianggap Bang Suma. Karena suaranya dikangenin kata sahabat-sahabat, sehingga HP-nya itu dicium-ciumnya, dikiranya itu adalah Bang Suma. Sehingga ada yang melihat, dikatakan orang ini sudah gila. Masa HP dipanggil Bang Suma? Hanya karena didengarkan suaraku. Jadi suaraku yang ada di HP sahabat itu bukan aku. Ya, itu hanya media untuk menyampaikan pesanku. Sama seperti Yesus. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanyalah media untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Oke? Sederhana kan para sahabat? Tapi ini hanya bisa dipahami oleh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Umat seberang udah terlanjur gila, biarkan aja mereka gila, kita jangan ikut-ikutan gila. Masya Allah, nauzubillah. Oke para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ingat pesan saya, suara saya bukan Bang Suma, suara saya yang ada di HP antum semua itu bukan saya. Jadi sekalipun saya tahu Anda semua sayang dan cinta kepada Bang Suma, jangan sampai Anda berpacaran dengan HP. Jangan sampai Anda menganggap HP itu adalah kekasih, ya. Jangan gila ya. Biarkan aja mereka yang gila. Utusan Tuhan dianggap Tuhan, ciptaan Tuhan dianggap Tuhan, makhluk Tuhan dianggap Tuhan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Demikian para sahabat sekalian, ya. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali di hari yang indah. Kiranya kita senantiasa diberi akal waras oleh Allah, diberikan iman yang teguh sehingga kita bisa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa antasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sekali lagi, suaraku bukanlah aku, suara yang terekam di dalam HP bukanlah Bang Suma, tetapi itu adalah cerminan dari pesan yang berasal daripada aku. Siapa yang mendengarkan pesan itu sama hal dia mendengarkan aku. Siapa yang mendengarkan pesan yang kusampaikan melalui Yesus, itu sama halnya mendengarkan pesan dari aku. Itu kata Allah. Demikian para sahabat, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam kasih sayang buat antum semua. Allahu Akbar. Salam satu Tuhan.